Tes suara bisa diterima teman-teman? Tes. Bisa, Pak. Oke, saya absen dulu. Mas Wendy? Mas Wendy nggak ada suaranya? Hadir Pak, hadir. Oh ya, oke. Mas Rizky? Hadir, Pak. Mas Tegar? Hadir, Pak. Mas Aldi? Mas Aldi yang belum datang. Tadi Mbak Nurul izin. Mas Aldi belum datang. Ini yang belum presentasi itu ada Mas Tegar dan Mas Aldi. Saya sudah, Pak. Mas Rizky yang belum ya? Iya, Pak. Oh ya. Iya, Pak. Jadi tinggal Mas Rizky, Gilang, dan Mas Aldi. Mas Aldi belum ada info. Ada yang tahu kabarnya nggak? Belum ada Pak. Oh, ada. Mas Rizky, kalau misalkan presentasi hari ini siap? Insya Allah, Pak. Oh, berarti udah disiapkan ya? Ya, Pak. Saya takutnya kalau besok nanti nggak kekejar waktunya. Oke, kita mulai saja. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, kita berjumpa kembali di perkuliahan kita sore hari ini di mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer. Mohon maaf, posisi sekarang saya baru di luar kota, tapi nggak masalah karena perkuliahan kita di model daring. Kemudian hari ini sebenarnya saya ingin melanjutkan untuk presentasi, di mana yang rekan kita yang belum presentasi ada Mas Rizky Gilang Wijaya dan Mas Aldi Setiawan. Nah, kebetulan Mas Aldi belum hadir. Sekarang Mas Rizky yang nanti akan mulai presentasi. Ya, sebenarnya nanti Mas Aldi yang menjadi moderator, tapi karena Mas Aldi belum hadir, ya nggak apa-apa. Nanti biar Mas Rizky nanti dimoderatori oleh Mas Wendy sebagai moderator. Ya Pak. Nanti selanjutnya kita akan lanjut ke materi perkuliahan. Oke, untuk mempersingkat waktu, silahkan Mas Rizky dan Mas Wendy dipersiapkan untuk sebagai pemateri presentasi dan juga sebagai moderator. Baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Andi. Saya di sini sebagai moderator untuk Mas Rizky untuk sesi presentasi kali ini.
Untuk sesi presentasi kali ini saya serahkan kepada Mas Rizky. Waktu dan tempatnya saya persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Wendy. Baiklah, untuk memberikan waktu saya akan memulai presentasi materinya terkait dengan unit masukan dan keluaran atau perangkat modul I/O. Sistem komputer terdiri dari 3 komponen utama, yaitu CPU, memori primer dan sekunder, peralatan masukan atau keluaran atau I/O device seperti printer, monitor, keyboard, mouse, dan modem. Modul I atau O merupakan peralatan antarmuka interface bagi sistem bus atau switch sentral dan mengontrol satu atau lebih perangkat periferal. Tidak hanya sekedar modul penghubung, tetapi sebuah piranti yang berisi logika dalam melakukan fungsi komunikasi antara periferal dan bus komputer. Modul I atau O piranti tidak langsung dihubungkan dengan bus sistem komputer. Mengapa? Karena bervariasinya metode piranti periferal sehingga tidak praktis apabila sistem komputer harus menangani berbagai macam sistem operasi piranti periferal tersebut. Kecepatan transfer data piranti periferal umumnya lebih lambat daripada laju transfer data pada CPU maupun memori. Format data dan panjang data pada piranti periferal seringkali berbeda dengan CPU, sehingga perlu modul untuk menyelaraskannya. Modul I atau O memiliki 2 fungsi utama. Pertama, sebagai piranti antarmuka ke CPU dan memori melalui bus sistem. Kedua, sebagai piranti antarmuka dengan peralatan periferal lainnya dengan menggunakan link data tertentu. Sistem masukan dan keluaran komputer menjembatani CPU dan memori dengan dunia luar merupakan hal yang penting untuk kita mengetahui fungsi dan struktur modul I atau O. Berikut adalah model generik dari suatu modul I atau O. Ada bus system yang terdiri dari address line, data lines, dan control lines. Lalu ada modul I atau O yang menyambungkan dengan link ke periferal lain. Selanjutnya, modul I atau O. Modul I atau O adalah suatu komponen dalam sistem komputer yang bertanggung jawab atas pengontrol sebuah perangkat luar atau lebih. Bertanggung jawab pula dalam pertukaran data antara perangkat luar tersebut dengan memori utama ataupun dengan register-register CPU. Antar muka internal dengan komputer CPU dan memori utama, antar muka dengan perangkat eksternalnya untuk menjalankan fungsi-fungsi pengontrolan. Fungsi modul I atau O, kontrol dan pewaktuan, komunikasi CPU, komunikasi perangkat eksternal, pembakaran data, dan deteksi kesalahan. Kontrol dan waktu. Kontrol dan waktu atau kontrol dan timing merupakan hal yang penting untuk mensinkronisasikan kerja masing-masing komponen penyusun komputer. Dalam sekali waktu, CPU berkomunikasi dengan satu atau lebih perangkat dengan pola tidak menentu, dan kecepatan transfer komunikasi data yang beragam baik dengan perangkat internal seperti register-register, memori utama, memori sekunder, perangkat periferal. Proses tersebut bisa berjalan apabila ada fungsi kontrol dan perwaktuan yang mengatur sistem secara keseluruhan. Transfer data tidak akan lepas dari penggunaan sistem bus, maka interaksi CPU dan modul I atau O akan melibatkan kontrol dan pewaktuan sebuah arbitrasi pengatur bus atau lebih. Langkah-langkah pemindahan data dari periferal ke CPU melalui sebuah modul I atau O. Permintaan dan pemeriksaan status perangkat dari CPU ke modul I atau O. Modul I atau O memberi jawaban atas permintaan CPU. Apabila perangkat eksternal telah siap untuk transfer data, maka CPU akan mengirimkan perintah ke modul I atau O. Modul I atau O akan menerima paket data dan panjang tertentu dari periferal. Selanjutnya data dikirim ke CPU setelah diadakan sinkronisasi panjang data dan kecepatan transfer oleh modul
I atau O sehingga paket-paket data dapat diterima CPU dengan baik. Proses fungsi komunikasi antara CPU dan modul I atau O. Command decoding yaitu modul I atau O menerima perintah-perintah dari CPU yang dikirimkan sebagai sinyal bagi bus control. Misalnya sebuah modul I atau O untuk disk dapat menerima perintah sektor, scan record ID, dan format disk. Data, pertukaran data antara CPU dan modul I atau O melalui bus data. Status reporting yaitu pelaporan kondisi status modul I atau O maupun perangkat peripheral umumnya berupa status kondisi busi atau ready, juga status bermacam-macam kondisi kesalahan atau error. Address recognition bahwa peralatan atau komponen penyusun komputer dapat dihubungi atau dipanggil, maka harus memiliki alamat yang unik. Begitu pula perangkat peripheral sehingga setiap modul I atau O harus mengetahui alamat peripheral yang dikontrolnya. Berikut adalah skema suatu perangkat peripheral. Selanjutnya adalah buffering. Tujuan utama adalah mendapatkan penyesuaian data sehubungan berbeda laju transfer data dari perangkat peripheral dengan kecepatan pengelolaan pada CPU. Laju transfer data dari perangkat peripheral lebih lambat dari kecepatan CPU maupun media penyimpanan. 5. Deteksi kesalahan. Bila perangkat peripheral terdapat masalah sehingga proses tidak dapat dijalankan, maka modul I atau O akan melaporkan kesalahan tersebut. Misal informasi kesalahan pada peripheral printer seperti kertas tergulung, tinta habis, kertas habis. Teknik yang umum untuk deteksi kesalahan adalah penggunaan bit paritas. Struktur modul I atau O. Berbagai macam modul I atau O seiring perkembangan komputer. Intel 8255A yang sering disebut PPI, Programmable Peripheral Interface. Bagaimanapun kompleksitas suatu modul I atau O terdapat kemiripan struktur. Berikut adalah blok diagram struktur modul I atau O. Struktur modul I atau O. Antar muka modul I atau O ke CPU melalui basis sistem komputer terdapat 3 saluran. Saluran data, saluran alamat, dan saluran kontrol. Bagian terpenting adalah bagian logika I atau O yang berhubungan dengan semua peralatan antar muka peripheral. Terdapat fungsi pengaturan dan switching pada blok ini. I atau O terprogram, data saling pertukaran antara CPU dan modul I atau O. CPU mengeksekusi program yang memberikan operasi I atau O kepada CPU secara langsung. Pemindahan data, pengiriman perintah, baca maupun tulis, monitoring perangkat. I atau O terprogram. Kelemahan, CPU akan menunggu sampai operasi I atau O selesai dilakukan modul I atau O sehingga akan membuang waktu. CPU akan lebih cepat proses operasinya. Dalam teknik ini, modul I atau O tidak dapat melakukan interupsi pada CPU terhadap proses-proses yang diinstruksikan kepadanya. Seluruh proses merupakan tanggung jawab CPU sampai operasi lengkap dilaksanakan. Klasifikasi perintah I atau O. Perintah kontrol. Perintah ini digunakan untuk mengaktifasi perangkat peripheral dan memberitahukan tugas yang diperintahkan padanya. Perintah tes. Perintah ini digunakan CPU untuk menguji berbagai kondisi status modul I atau O dan peripheralnya. CPU perlu mengetahui perangkat peripheral dalam keadaan aktif dan siap digunakan juga untuk mengetahui operasi-operasi I atau O yang dijalankan serta mendeteksi kesalahannya. Perintah read. Perintah read pada modul I atau O mengambil suatu paket data kemudian menaruh dalam bus internal. Proses selanjutnya paket data dikirim melalui bus data setelah terjadi sinkron data maupun kecepatan transfernya. Perintah write. Perintah ini kebalikan dari read. CPU memerintahkan modul I atau O untuk mengambil data dari bus data untuk diberikan pada perangkat peripheral tujuan data tersebut. I atau O terprogram. Implementasi perintah dalam instruksi I atau O. Memory map I atau O. Isolate I atau O. Memory map I atau O terdapat ruang tunggal untuk lokasi memori dan perangkat I atau O. CPU memperlakukan register status dan register data modul I atau O sebagai lokasi memori dan menggunakan
instruksi mesin yang sama untuk mengakses baik memori maupun perangkat I atau O. Konsekuensinya adalah diperlukan saluran tunggal untuk pembacaan dan saluran tunggal untuk penulisan. Keuntungan memori I atau O adalah efisien dalam pemrograman namun memakan banyak ruang memori alamat. Isolate I atau O. Dilakukan pemisahan ruang pengamatan bagi memori dan ruang pengamatan bagi I atau O. Dengan teknik ini diperlukan bus yang dilengkapi dengan saluran pembacaan dan penulisan memori ditambah perintah output. Keuntungan isolate I atau O adalah sedikitnya instruksi I atau O. Interrupt, pengolahan interupsi saat peringkat I atau O telah menyelesaikan sebuah operasi. Perangkat I atau O akan mengirimkan sinyal interupsi ke CPU. CPU menyelesaikan operasi yang sedang dijalankannya, kemudian merespon interupsi. CPU memeriksa interupsi tersebut. Kalau valid, maka CPU akan mengirimkan sinyal acknowledgement ke perangkat I atau O untuk menghentikan interupsinya. CPU mempersiapkan pengontrolan transfer ke rutin interupsi. Hal yang dilakukan adalah menyimpan informasi yang diperlukan untuk melanjutkan operasi yang tadi dijalankan sebelum adanya interupsi. Informasi yang diperlukan berupa status prosesor, berisi register yang dipanggil PSW, program status word, lokasi interupsi berikutnya yang akan dieksekusi. Informasi tersebut kemudian disimpan dalam stack pengontrol sistem. Interrupt, teknik yang digunakan CPU dalam menangani program interupsi, multiple interrupt lines, software fault, daisy chain, dan arbitrasi bus. Multiple interrupt lines, teknik yang paling sederhana, menggunakan saluran interupsi berjumlah banyak. Tidak praktis untuk menggunakan sejumlah saluran bus atau pin CPU ke saluran interupsi modul-modul I atau O. Software fault, CPU mengetahui adanya sebuah interupsi, maka CPU akan menuju ke rutin layanan interupsi yang tugasnya melakukan fault seluruh modul I atau O yang menentukan modul yang melakukan interupsi. Kerugian software fault memerlukan waktu yang lama karena harus mengidentifikasi seluruh modul untuk mengetahui modul I atau O yang telah diinterupsi. Daisy chain, teknik yang lebih efisien menggunakan hardware fault. Seluruh modul I atau O tersambung dalam saluran interupsi CPU secara melingkar. Apabila ada permintaan interupsi, maka CPU akan menjalankan sinyal acknowledge yang berjalan pada saluran interupsi sampai menjumpai modul I atau O yang mengirimkan interupsi. Arbitrasi bus, modul I atau O memperoleh kontrol bus sebelum modul ini menggunakan saluran permintaan interupsi. Hanya akan terdapat sebuah modul I atau O yang dapat melakukan interupsi. Pengontrol interrupt Intel 8259A. Intel mengeluarkan chip 8259A sebagai interrupt arbiter pada mikroprosesor Intel 8086. Manajemen interupsi modul-modul I atau O. Chip ini dapat diprogram untuk menentukan prioritas modul I atau O yang lebih ditangani itu apabila ada permintaan interupsi yang bersamaan. Mode pada interrupt Intel 8259A. Fully nested, permintaan interupsi dengan prioritas mulai 0, IR0 hingga 7 IR7. Rotating, bila semua modul telah dilayani interupsi akan menempatkan prioritas dan special mask prioritas di program untuk modul tertentu secara spesial. Modul I atau O PPI 8255. Bagian kanan dari blok diagram Intel 8255A, 24 saluran antar muka luar, 8 bit port A, 8 bit port B, 4 bit port CA, dan 4 bit CB. Saluran tersebut dapat diprogram dari mikroprosesor 8086 yang menggunakan register kontrol dan menentukan bermacam-macam mode operasi dan konfigurasinya. Bagian kiri blok diagram merupakan interface internal dengan mikroprosesor 8086, 8 bus data 2 arah, bus alamat, bus kontrol yang terdiri atas saluran chip select, read, write, and reset. Selanjutnya direct memory access atau DMA.
Kelemahan I/O terprogram dan interrupt di I/O, proses yang terjadi pada modul I atau U masih melibatkan CPU langsung, berimplikasi pada kelajuan terhadap CPU atau U yang tergantung kecepatan operasi CPU. Kerja CPU terganggu karena adanya interupsi secara langsung. Prinsip kerja DMA, CPU akan mendelegasikan kerja I atau U kepada DMA. CPU hanya akan terlibat pada awal proses untuk memberikan instruksi lengkap pada DMA dan akhir proses saja. CPU dapat menjalankan proses lainnya tanpa banyak terganggu dengan interupsi. Direct Memory Access DMA melaksanakan transfer data secara mandiri. DMA memerlukan pengambilan kontrol bus dari CPU. DMA akan menggunakan bus bila CPU tidak menggunakan, atau DMA memaksa CPU untuk menghentikan sementara penggunaan bus. Teknik cycle stealing modul DMA mengambil alih siklus bus. Penghentian sementara penggunaan bus bukanlah bentuk interupsi, tetapi penghentian proses sesaat yang berimplikasi hanya pada kelambatan eksekusi CPU saja. Perangkat eksternal komputer disebut peripheral. Ada perangkat pengendali modul I atau U, memiliki nilai apabila bisa berinteraksi dengan dunia luar, tidak akan berfungsi apabila tidak dapat berinteraksi dengan dunia luar. Tidak ada keyboard, tidak ada monitor. Keyboard dan monitor tergolong dalam perangkat eksternal komputer. Klasifikasi perangkat eksternal. Human readable itu perangkat yang berhubungan dengan manusia, yaitu komputer, monitor, keyboard, printer, joystick, disk drive. Machine readable itu perangkat yang berhubungan dengan peralatan, biasanya berupa modul sensor dan booster untuk monitoring dan kontrol suatu perangkat atau sistem. Komunikasi itu perangkat yang berhubungan dengan komunikasi jarak jauh. Contoh NIC dan modem. Klasik berdasar data. Perangkat output, perangkat input, kombinasi output dan input. Contoh perangkat output, monitor, proyektor, dan printer. Contoh perangkat input, keyboard, mouse, joystick, scanner, smart reader, barcode reader. Kesimpulan, modul I atau U merupakan peralatan antarmuka interface bagi sistem bus atau switch sentral dan mengontrol satu atau lebih perangkat peripheral. Modul I atau U adalah suatu komponen sistem komputer yang bertanggung atas pengontrolan sebuah perangkat luar atau lebih, dan bertanggung jawab pula dalam pertukaran data antara perangkat luar tersebut dengan memori utama ataupun dengan register-register CPU. Terdapat 3 buah teknik dalam operasi I atau U, yaitu I program, interrupt driven I atau U, DMA, direct memory access. Perangkat eksternal atau lebih dengan peripheral tersambung dengan sistem CPU melalui perangkat pengendalinya, yaitu modul I atau U. Perangkat eksternal diklasifikasikan human readable, machine readable, dan communication. Baiklah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada Mas Wendy selaku moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Mas Rizky atas paparan presentasinya. Mungkin saat ini kita masuk ke sesi tanya jawab. Pertanyaan dari teman-teman semua mungkin bisa ditanyakan ke Mas Rizky. Untuk sesi tanya jawab sekarang saya buka. Silahkan teman-teman semua untuk menanyakan bila ada yang ingin bertanya kepada Mas Rizky. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tegar Muhammad Rifki ingin bertanya, apa saja fungsi-fungsi umum dari modul input dan output? Terima kasih, Mas. Assalamualaikum Mas Rizky.
ingin bertanya, apa saja daftar verifikasi dari perangkat eksternal atau perihal? Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum. Oh, bisa diulangi tadi pertanyaannya? Saya kok kurang jelas. Terkait pertanyaan Mas Aldi tadi, Pak, beliau bertanya apa saja klasifikasi dari perangkat peripheral atau perangkat eksternal, Pak. Teman-teman ada yang masih ingin ditanyakan apa udah? Kalau sudah, saya persilakan kepada Mas Rizky untuk menjawab pertanyaannya. Baiklah, terima kasih kepada Mas Wendy. Pertama, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Tegar. Apa saja fungsi umum dari modul I atau O? Fungsi umum dalam menjalankan tugas bagi modul I atau O dapat dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu 5. Yang pertama adalah fungsi kontrol dan pewaktuan. Yang kedua adalah fungsi komunikasi CPU. Yang ketiga adalah fungsi komunikasi perangkat eksternal atau perangkat peripheral. Yang keempat adalah fungsi pembaperan data. Yang kelima adalah fungsi deteksi kesalahan. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Ardi mengenai klasifikasi perangkat eksternal atau perangkat peripheral, yaitu terdapat 3. Pertama, human readable, yaitu perangkat yang berhubungan dengan manusia sebagai pengguna komputer. Contohnya adalah monitor, keyboard, mouse, printer, joystick. Yang kedua adalah machine readable, yaitu perangkat yang berhubungan dengan peralatan. Biasanya berupa modul sensor dan transducer untuk monitoring dan kontrol suatu peralatan atau sistem. Yang ketiga adalah klasifikasi communication, yaitu perangkat yang berhubungan dengan komunikasi jarak jauh. Contohnya adalah NIR dan modem. Sekian yang dapat saya jawab. Mungkin lebih dan kurang saya kembalikan kepada Pak Andi. Terima kasih untuk Mas Andi. Oke, saya kira sudah cukup jelas ya tentang peralatan yang masuk dalam peralatan-peralatan yang berfungsi sebagai proses input dan juga output. Yang di situ terhubung ke dalam modul-modul yang di modulnya itu kan kecepatannya kan berbeda-beda antara entah itu kecepatan dari keyboard atau kecepatan dari modul I/O yang lain. Nah, itu tergantung dari sistem bus yang digunakan. Dan juga sebagai fungsinya sebagai apa? Apakah itu membutuhkan kecepatan tinggi atau juga kecepatan yang rendah. Ini tergantung dari modul I/O yang digunakan. Contohnya saja misalkan kita menggunakan modul VGA. Ya, VGA kan membutuhkan kecepatan modul yang kecepatan tinggi. Nah, contohnya misalkan kita harus menggunakan PCI Express yang
dia bus yang kecepatannya tinggi. Nah, contohnya seperti itu. Oke, kalau sudah ditutup, Mas moderator, silahkan. Baik, Pak. Terima kasih Pak Adi atas tambahan. Mungkin sesi presentasi dari Mas Rizky cukup sekian, dan terima kasih kepada Mas Rizky dan teman-teman yang sudah bertanya. Presentasinya mungkin cukup sekian, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya ini kebetulan Mas Aldi sudah hadir. Mas Aldi sudah siap untuk presentasi selanjutnya? Insya Allah Pak, siap. Tapi internet saya lagi kurang stabil gitu Pak. Ya, nggak usah pakai video kalau nggak stabil. Oke, selanjutnya yang akan membawakan materi adalah Mas Aldi, dan kemudian yang sebagai moderator adalah Mas Rizky Gilang. Oke, waktu dan tempat kepada pemateri dan juga moderator saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini presentasi akan dilanjutkan oleh Mas Aldi Setiawan. Untuk mempersingkat waktu dan tempat, langsung saja kepada Mas Aldi Setiawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini akan membawakan materi yang insya Allah berjudul Gimana Mas Aldi? Internetnya nggak bagus koneksinya? ya kurang bagus kayak Pak. Di Tangerang masih ada internet yang nggak bagus ya. Oh iya, ada teman yang belum dapat jatah presentasi? Ini ada Mas Farhan Ananta, ini baru masuk. Ini bisa monitor nggak?
Ya, karena mengingat koneksi dari Mas Aldi nggak bagus, saya lanjutkan ke materi saja kalau gitu. Mungkin Mas Aldi bisa besok presentasi, karena besok kalau saya hitung sudah pertemuan kita yang terakhir, dan saya harapkan teman-teman semua sudah semuanya sudah presentasi, baik sebagai pemateri atau sebagai moderator. Oke, untuk hari ini saya lanjutkan ke materi sebentar. Siapkan dulu. Jadi untuk materi selanjutnya ini adalah tentang arsitektur dari prosesor yang umum dipakai di banyak perangkat-perangkat yang kita kenal. Baik itu perangkat perangkat desktop atau maupun perangkat laptop atau perangkat mobile, itu semuanya kebanyakan menggunakan arsitektur yang namanya RISC atau RISC dan juga CISC atau CISC. Nah, apa saja dua arsitektur prosesor ini? Yang pertama, kalau kita lihat dari jenis dari set instruksinya, itu ada dua jenis arsitektur dari komputer atau arsitektur dari prosesor komputer, yaitu CISC atau Complex Instruction Set Computer atau set computing. Kemudian yang kedua ada RISC atau RISC. Itu adalah Reduced Instruction Set Computer. Dilihat dari, kalau kita lihat dari apa itu singkatannya saja sudah kelihatan ya, bahwa yang pertama adalah CISC, itu adalah kompleks. Jadi ini adalah instruksi komputer yang kompleks. Instruksinya kompleks berarti instruksinya banyak. Nah, kemudian ada yang kedua ada RISC atau Reduced Instruction Set Computer. Jadi kalau reduce itu dari yang kompleks itu direduce atau dikurangi menjadi instruksi-instruksi yang lebih pendek. Nah, ini ada dua instruksi yang banyak dipakai oleh arsitektur prosesor komputer. Nah, yang arsitektur yang pertama atau yang pertama kali dikenal itu adalah arsitektur CISC atau Complex Instruction Set Computing. Yaitu kumpulan instruksi komputasi yang kompleks ya. Seperti tadi yang saya sampaikan bahwa instruksi dari CISC ini kompleks, jadi banyak. Kalau kemarin kita kenal instruksi itu ada instruksi 2 alamat, 3 alamat, 4 alamat. Ya, ini instruksi yang kompleks atau CISC. Jadi banyak tahapan yang harus dilalui. Dia harus mengambil data dari memori, kemudian menyimpan kembali data ke memori. Nah, itu instruksi yang berbasis sebagai instruksi CISC atau Complex Instruction Set Computing. Setiap instruksi akan menjalankan beberapa operasi tingkat rendah, seperti pengambilan dari memori atau biasa kita gunakan kalau mau mengambil data itu load dari memori. Kemudian ada operasi aritmetik yang kemarin ada add, ada mul, ada apalagi yang instruksi aritmetik, ada penambahan, pengurangan, perkalian, ada sub.
untuk pengurangan dan penyimpanan ke dalam memori atau store yang saling bekerja sama. Jadi pada saat dia mengambil atau dia menyimpan kembali ke dalam memori itu dalam CISC itu saling bekerja sama. Kemudian tujuan dari arsitektur CISC adalah melaksanakan suatu instruksi cukup dengan beberapa baris bahasa mesin yang relatif pendek sehingga hanya sedikit saja RAM yang digunakan untuk menyimpan instruksi tersebut. Jadi dia tidak membuat RAM menjadi boros karena setiap instruksinya itu relatif pendek walaupun kompleks. Dia lebih banyak berbasis menggunakan bahasa mesin. Kemudian arsitektur CISC itu menekankan pada perangkat keras. Jadi dia menekankan pada hardware. Karena filosofi dari arsitektur CISC yaitu bagaimana memindahkan kerumitan dari perangkat lunak ke dalam perangkat keras. Jadi basisnya arsitektur dari si CISC atau Complex Instruction Set Computing itu berbasis kepada hardware. Nah, ini adalah arsitektur dari CISC, di mana dia di sini ada mikroprogram atau kontrol memori. Ini ada di dalam CPU. Di situ ada control unit, instruction dan data pad. Kemudian berhubungan dengan cache. Nah, cache ini akan langsung berhubungan dengan memori utama. Ya, berhubungan langsung ke dalam memori utama. Dia mengambil datanya langsung ke dalam memori utama. Dia berbasis arsitektur CISC atau Complex Instruction Set Computing. Kemudian karakteristik dari CISC yaitu syarat informasi memberikan keuntungan di mana ukuran program yang dihasilkan akan relatif lebih kecil dan penggunaan memori akan semakin berkurang. Jadi CISC ini tidak boros dalam penggunaan RAM. Karena CISC ini biaya pembuatan komputer pada saat itu menjadi lebih hemat. Jadi karena RAM-nya itu kebutuhannya nggak terlalu banyak, jadi pada tahun-tahun penggunaan CISC itu pembuatan biaya komputer itu menjadi lebih hemat karena biaya RAM itu kan biayanya cukup besar kalau di zaman dahulu karena dia menggunakan kapasitor yang cukup besar atau biayanya juga lebih mahal. Kalau dia bisa menghemat secara penggunaan komponen RAM, otomatis biaya pembuatan komputer itu biayanya bisa ditekan, jadi lebih hemat. Dimaksudkan untuk meminimumkan jumlah perintah yang diperlukan untuk mengerjakan pekerjaan yang diberikan. Jadi jumlah perintahnya lebih sedikit, tetapi lebih rumit atau kompleks. Kemudian konsep dari CISC itu menjadikan mesin mudah untuk diprogram dalam bahasa rakitan. Jadi ini lebih menekankan kepada bahasa mesin untuk karakter dari Complex Instruction Set Computing. Kemudian apa saja ciri-ciri dari arsitektur CISC? Yang pertama jumlah instruksinya banyak. Kemudian banyak terdapat perintah-perintah yang menggunakan bahasa mesin atau mesin code. Instruksinya lebih kompleks karena banyak menggunakan bahasa mesin jadi lebih kompleks. Nah, pengaplikasian dari CISC itu banyak diterapkan dalam arsitektur prosesor dari AMD dan juga prosesor dari Intel. Nah, itu yang kita kenal sebagai Complex Instruction Set Computing atau CISC.
Kemudian yang kedua itu ada arsitektur yang namanya RIS atau Redash Instruction Set Computing atau komputer. Kalau RIS itu merupakan bagian dari arsitektur mikroprosesor berbentuk kecil dan berfungsi untuk set instruksi dalam komunikasi di antara arsitektur yang lainnya. Kemudian proyek RIS itu pertama kali dibuat oleh IBM, Stanford, dan UC pada akhir tahun 70 dan awal tahun 80-an. Kemudian IBM 801, Stanford MIPS, dan Berkeley RIS 1 dan 2. Jadi ada RIS 1 dan RIS 2. Kemudian dibuat dengan konsep yang sama sehingga dikenal dengan namanya RIS atau Redash Instruction Set Computing. Oke, ini adalah arsitektur dari RIS. Di mana kalau tadi kita melihat control unit data cache itu langsung mengarah ke dalam memori, kalau yang RIS itu antara data dan instruksi itu langsung mengarah ke dalam memori. Jadi ada dua, ada data cache dan juga ada instruction cache. Jadi antara operan dan juga opcode, operation code dan juga operan atau datanya itu semuanya mengarah ke dalam memori, mengambilnya ke memori. Jadi secara otomatis kalau kita lihat yang apa tadi, yang CSC tadi dia cache-nya itu langsung yang ke memori hanya cache atau data cache. Tapi kalau yang di dalam RIS itu termasuk ke dalam opcode atau operation code-nya itu juga dia mengambilnya ke dalam main memory. Secara otomatis dia penggunaan memorinya menjadi lebih besar, lebih boros dibanding dengan CSC. Kemudian apa saja karakteristik dari RIS? Yang pertama adalah one cycle execution time atau satu putaran eksekusi. Jadi dia menggunakan konsep satu kali operasi. Kemudian prosesor RIS mempunyai CPI atau clock per instruction atau waktu per instruksi untuk setiap kali putaran. Hal ini dimaksud untuk mengoptimalkan setiap instruksi pada CPU. Kemudian di sini juga ada konsep pipelining yang kemarin sudah saya jelaskan di beberapa minggu yang lalu. Konsep daripada pipelining. Nah, ini dikenal ke dalam arsitektur RIS yang memungkinkan eksekusi secara simultan atau dia bisa bersamaan eksekusinya. Kemarin saya contohkan dalam proses laundry, di mana ada yang masuk ke proses pencucian, kemudian saat masuk ke proses pencucian selesai, dia lanjut ke proses pengeringan, nah ada proses lagi yang masuk. Jadi dia bisa prosesnya secara simultan. Walaupun tidak satu tahapan proses itu pasti berbeda. Yang satu pencucian, yang satu pengeringan. Kemudian large number of register, jadi jumlah registernya banyak. Ya itu tadi karena operan dan juga opcode-nya itu dia langsung mengambil ke dalam main memory sehingga dia membutuhkan register yang sangat banyak. Kemudian RIS ini didesain dimaksudkan untuk dapat menampung jumlah register yang sangat banyak untuk mengantisipasi agar tidak terjadi interaksi yang berlebih dengan memori. Kemudian apa saja ciri-ciri dari RIS? Yang pertama adalah instruksinya berukuran tunggal. Umumnya adalah 4 byte. Kemudian jumlah pengalamatan datanya sedikit. Tidak terdapat pengalamatan tak langsung.
Dia tidak terdapat pengalamatan tak langsung, dia langsung karena biar lebih cepat. Kalau tak langsung kan yang di pas waktu kita di mata kuliah apa itu mode pengalamatan itu kan ada pengalamatan direct atau indirect. Kalau tak langsung itu kan indirect addressing. Jadi di mana pas dia mengambil dari memori, kemudian dia disambungkan ke dalam alamat memori yang lain atau memori eksternal, bisa jadi di memori internal, bisa juga di memori eksternal. Nah, kemudian kalau yang di RIS ini dia semuanya pengalamannya langsung atau direct addressing. Kemudian tidak terdapat operasi yang menggabungkan operasi load atau store dengan operasi aritmetik. Jadi dia tidak digabung. Dia terpisah antara operasi pengambilan atau penyimpanan ke dalam memori dan juga operasi ke dalam aritmetik. Kemudian tidak terdapat lebih dari satu operan beralamat memori per instruksi. Kemudian tidak mendukung peralatan sembarangan bagi data untuk operan load dan store. Kemudian jumlah maksimum pemakaian memori management bagi suatu alamat data adalah sebuah instruksi. Kemudian pengaplikasian RIS itu banyak dipakai ke dalam CPU Apple. Nah, perangkat-perangkat dari yang brandnya Apple, termasuk di Mac ya, MacBook. Nah, itu dia arsitektur dari prosesornya itu menggunakan arsitektur RIS. Jadi dia lebih boros dalam penggunaan memori. Tapi secara operasinya bisa menjadi lebih cepat. Nah, termasuk dengan penggunaan prosesor ARM atau yang biasa kita pakai dalam smartphone itu juga dia menggunakan arsitektur RIS. Oke, kita lanjutkan kembali. Tadi ciri-ciri sudah. Kemudian apa perbedaan dari RIS dan CISC dari sisi instruksinya? Kalau RIS dia menekankan pada perangkat lunak dengan sedikit transistor. Kemudian kalau CISC ini lebih menekankan pada perangkat keras sesuai dengan takdirnya untuk para programmer. Kemudian instruksinya lebih sederhana atau single. Kemudian kalau CISC itu instruksinya lebih kompleks. Kalau load dan store, memori ke memori itu saling bekerja sama. Kalau di RIS itu load atau store itu terpisah, bekerja terpisah. Kemudian ukuran kode besar dan kecepatannya lebih tinggi. Dan kalau CISC ini ukuran kodenya kecil dan kecepatannya menjadi lebih rendah. Kemudian RIS itu transistor di dalamnya lebih untuk meregister memori.
Kalau di CISC itu transistor itu digunakan untuk menyimpan instruksi-instruksi yang bersifat kompleks. Nah, di sini bisa langsung kelihatan bagaimana proses yang terjadi atau mekanisme yang terjadi pada saat instruksi antara menggunakan arsitektur dari RISC dan juga menggunakan arsitektur dari CISC. Nah, pada saat kita menggunakan arsitektur RISC, dia ada proses machine instruction. Dan kemudian ada instruction execution. Jadi dia langsung dari proses instruksi mesin, dia langsung dieksekusi. Nah, kemudian kalau di CISC, dia dari proses machine instruction, kemudian menjadi microcode conversion, kemudian micro instruction, kemudian micro instruction execution. Nah, di sini ada proses compiling dulu dari proses instruksi mesin sampai dalam proses eksekusi. Jadi prosesnya menjadi lebih panjang. Nah, contoh-contoh dari penggunaan RISC dan juga CISC itu kalau di RISC ini ada dipakai untuk komputer vektor atau mikroprosesor Intel 960, kemudian Itanium IA64, kemudian ada PowerPC ya, PowerPC yang banyak dipakai untuk mesin-mesin dari Apple atau Mac. Kemudian kalau di CISC ini banyak digunakan di prosesor sistem 360, kemudian ada prosesor FAX, kemudian prosesor PDP-11, kemudian CPU AMD, kemudian Intel X86, ini banyak banget dipakai arsitektur dari CISC. Kemudian kesimpulannya apa? Bahwa rancangan RISC itu dapat memperoleh keuntungan dengan mengambil sejumlah fitur CISC. Dan rancangan CISC dapat memperoleh keuntungan dengan mengambil sejumlah fitur dari RISC. Jadi untuk arsitektur-arsitektur komputer sekarang itu tidak hanya memanfaatkan dua teknologi RISC dan juga CISC, tapi juga menggabungkan atau sekarang sudah tidak murni lagi apakah itu RISC atau juga CISC. Walaupun konsepnya RISC atau reduce, arsitektur-arsitektur RISC pada komputer sekarang itu juga kompleks juga sama saja. Kemudian hasilnya adalah bahwa sejumlah rancangan RISC yang terbaru yang dikenal sebagai PowerPC itu tidak lagi murni sebagai RISC, ya, juga tidak dia mengambil apa-apa yang dibutuhkan di rancangan CISC. Kemudian rancangan CISC yang terbaru yang dikenal sebagai Pentium itu juga ada yang memiliki beberapa karakteristik dari RISC. Jadi sekarang sudah tidak murni lagi antara RISC dan juga CISC. Sehingga antara RISC dan CISC itu saling mengisi kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Oke, teman-teman, itu tadi antara arsitektur yang banyak dipakai di dalam sistem arsitektur dari prosesor. Ada arsitektur RISC dan juga arsitektur CISC. Mungkin ada pertanyaan? Kalau materi sudah saya kirim ya di grup, silakan dicek atau Siap. dipelajari kembali. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, mungkin perkuliahan di sore hari ini saya akhiri. Mohon maaf, teman-teman, saya baru di luar kota. Besok kita lanjutkan
dengan review dari materi-materi yang sudah kita pelajari, dan juga masih ada rekan kita yang masih belum presentasi, yaitu Mas Aldi. Mungkin kalau ada rekan yang lain, Mas Aldi, kalau ada rekan-rekan yang masih belum presentasi, tolong bisa segera diinformasikan ke saya. Iya, Pak. Oke, sekian perkuliahan kita di sore hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.